Oke, silakan Pak, diminum dulu. Ya, ini masih hangat ini. Yang penting jangan lupa buka maskernya. Ya, buka masker ya. Iya, kalau enggak nanti kita lupa. Tapi kan masih panas sih Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja kalau gitu. Ini udah lama nih ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil kita ngobrolin sesuatu yang bermanfaat yang pastinya. Shalom Bapak Ibu pejabat Gereja Bethel Indonesia, khususnya Anda yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita bertemu lagi dalam obrolan teologi, ngobrol dengan santai, tetapi obrolan kita ini bermanfaat bagi pelayanan kita dan juga bagi pengetahuan kita juga untuk memarkup potensi kita juga. Nah, yang spesial pada episode kali ini adalah kita akan membicara mengenai 3 hal pokok dalam kewajiban sebagai gereja Tuhan. Ya, kalau gereja ini kan bicara mengenai bukan dilayani sebenarnya. Kita akan hadir untuk melayani. Nah, tentu seperti apa tugas pokok pelayanan kita? Ya, ada 3 hal yang disebut dan dikenal sebagai Tridharma. Nah, apa saja? Apa implementasinya? Bagaimana untuk bisa merealisasikan itu secara aplikatif? Sebelumnya kita mau berkenalan dulu nih dengan tamu-tamu yang tentunya mungkin Anda sudah kenal, ada juga yang belum, dan ada yang kita berkenalan supaya nanti suatu saat pada pertemuan pejabat GBI nggak ya, pernah lihat tuh siapa tuh gitu ya. Dengan ngetanya jadi tahu nama-nama satu persatu. Baik, di sebelah kiri saya, beliau adalah Kabid Pembinaan PI dan Misi ya, Kabid PI dan Misi BPD GBI Jakarta, Bapak Pendeta Wilson Siagian. Shalom Pak. Shalom. Ya, kesana shalom juga. Shalom semua teman-teman yang ada di sana. Juga di sebelahnya beliau adalah Ketua Wakil 2 BPD GBI Jakarta, Bapak Edi Sabto. Bapak Sabto Edi. Shalom semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya orang keberapa Pak yang suka ketukar Pak? Sama Bagus ya, nggak pernah. Ya, satu lagi supaya lengkap ya, karena kita harus bicara dengan sikap teologisnya seperti apa. Beliau adalah Bapak Pendeta Bun Bintar, Kabid Teologi BPD GBI Jakarta. Shalom Pak. Shalom semua. Ya, oke. Nah, Tridharma. Ada yang bilang Marturia, Kanonia, dan juga Diakonia. Tapi kalau idealnya urutannya adalah Koinonia, Marturia, Diakonia. Oke. Kita tidak akan bahas 3 langsung karena di studio mini BPD GBI Jakarta ini nanti akan ada tamu-tamu yang lain gitu. Tapi mungkin kita akan rehat, nanti pekan depan kita ketemu lagi. Kita bahas karena di sini sudah ada Pak Wilson dulu, kayaknya lebih cocok ke Marturia ya sepertinya ya. Oke. Pak Wilson, mungkin ada yang bertanya nih kepada kita juga bahwa apakah Marturia ini sebagai satu hal yang benar-benar primer dalam keberadaan gereja, terutama di tengah masyarakat yang kita kenal sebagai masyarakat yang plural, ya, yang begitu banyak multidimensi dan juga kepercayaan. Iya, ya sangat primer ya. Karena Marturia ini kan kesaksian iman. Ya. Kesaksian iman di mana setiap kita yang sudah masuk di dalam persekutuan tadi, diakonia tadi, kan, nah itu kan harus menyampaikan apa yang dia saksikan tentang Yesus itu. Itu kan beriman sekali gitu. Dan itu memang Yesus minta supaya kita menyaksikan tentang dia. Ya. Apa saja yang mencakup di dalam pelaksanaan itu, mulai dari personalnya, lalu kemudian secara organisasi barangkali bisa disampaikan. Kalau tadi Pak, dia sudah masuk dalam persekutuan, kumpulan orang-orang percaya tadi. Nah di sana kan sudah masuk ke dalam bimbingan, pembinaan dari hamba Tuhan, ya gitu kan. Kalau dulu kan para rasul, kayak gitu ya. Nah jadi setelah dia mendapatkan seperti itu, nah ini juga maka mulut ini juga harus dipakai gitu kan, untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan itu tentang Yesus itu sebenarnya sih. Jadi baik itu kesaksiannya lewat pribadinya, baik juga kesaksian lewat kata-kata. Oke, jadi memang kita surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, tapi juga perlu ada satu kalimat yang diperkatakan, yang disampaikan sebagai bentuk jalur komunikasi, supaya itu bisa menjadi hal yang informatif juga edukatif. Kalau dari sisi Pak Sabto Edi, seperti apa peranan BPD GBI Jakarta dalam mengimplementasikan
Marturia ini secara teknikal di lapangan? Ya, kita ini kan BPD ini adalah perpanjangan tangan dari BPP. Ya. Artinya kita harus melakukan implementasi itu di wilayah daerah tingkat 1, tentunya kalau kita ada BPD DKI, di DKI tentunya. Jadi kita harus mewarnai, harus seluruh masyarakat DKI itu idealnya harus mengerti dan melihat bahwa ada utusan Tuhan, ya, messenger daripada Tuhan yang ada di DKI, yaitu tentunya gereja-gereja Tuhan. Nah, inilah bagaimana BPD DKI harus melakukan bukan hanya tadi kata Pak Wilson, bukan hanya tindakan tapi juga perkataan. Jadi secara langsung itu menjadi marturia itu kan kalau secara langsung dan ada tidak langsung. Yang langsung itu adalah tentunya dengan pengertian, dengan pengajaran, dengan perkataan. Tetapi tidak langsung itu adalah dengan perbuatan-perbuatan kita secara tidak langsung yang nantinya bisa dilihat bahwa kita ini adalah model atau gambaran atau wakil atau messenger atau utusan Tuhan di DKI ini. Nah, itulah seputar itu yang kita lakukan. Apa saja bentuknya, Pak? Kalau dari bentuk yang dilakukan di DKI banyak hal. Jadi tentang supaya mereka bisa berbicara itu ya tentunya pelatihan-pelatihan yang penginjilan yang bisa mereka setiap warga gereja di DKI ini idealnya harus mereka bisa bukan hanya tugas daripada hamba Tuhan, pejabat-pejabat, tetapi juga harus menjadi tugas daripada semua anak-anak Tuhan itu harus diajar. Tentunya dengan berbagai macam program kita sediakan. Pak Wilson tentunya yang akan menerjemahkan itu menjadi sebuah program-program di DKI. Oke, boleh diterjemahkan langsung kira-kira apa saja program-programnya? Diklat ya, diklat penginjilan, pasti penginjilan pribadi. Bagaimana pribadi-pribadi ini, orang percaya ini, mereka menjumpai orang-orang yang memang belum mengenal Kristus ini. Oke. Nah, jadi mereka diajar. Ya, ini kan ada kata menjumpai orang-orang yang belum mengenal kebenaran atau mengenal Kristus. Mungkin ada sebagian juga yang berpikir, apakah kita harus benar-benar melihat langsung, oh ini belum kenal Kristus nih. Dari mana kita bisa kelihatannya gitu. Kadang-kadang kan kita jangan sampai kita juga salah sasaran atau salah menginterpretasi ya kan gitu. Terus Bapak tahun sedikit saya mau ke Pak Bomintat dulu. Kita tahu betul bahwa kita dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini surat terbuka. Ya. Terus yang di dalam hati dan dilihat banyak orang. Apakah itu tidak cukup sebagai salah satu bentuk marturia? Atau memang harus diperkatakan dengan adanya kebenaran seperti itu, identitas kita seperti itu. Jadi yang menarik kalau saya perhatikan di Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus itu menjadi jadi saksi sebelum kita bersaksi. Jangan sampai kesaksian kita jadi memukul balik kita. Ternyata tidak seperti yang kita ceritakan di hidup kita. Karena itu dari Pak Musa sudah ngomong didahului dengan koinonia, Tuhan mengalami Tuhan dulu, sungguh-sungguh sudah bertuhan dan Tuhan Yesus paham siapa yang Kristus, mengalami perubahan hidup lalu bersaksi. Mungkinkah seseorang mengalami hal yang tidak dari alur pengenalan akan Kristus dulu? Jadi dia mungkin hanya menceritakan kehidupan dia, namun dia belum benar-benar mengalami pengalaman Kristus karena setiap orang kan punya pemikiran masing-masing ya. Terkadang ada yang katakan kita terpenjara oleh state of mind kita masing-masing. Nah, Pak Bominta sudah mulai masuk ke dalam lebih dalam. Nah, sebentar Pak. Nah, saya mau langsung ke Pak Wilson dulu. Pernah nggak ketemu dengan model seperti itu? Merasa sudah mengenal Kristus, berani untuk bersaksi, karena memang mungkin skillnya barangkali atau mungkin ada tipe kapasitas karakter juga memang seperti itu. Ada aja ya. Banyak sih kita jumpai. Nah, sebenarnya dia harus masuk dalam persekutuan dulu gitu ya. Baru dia tahu tentang Yesus itu. Karena sebenarnya kesaksian kita itu bukan hanya menyaksikan diri kita, tapi menyaksikan Kristus yang diajarkan di dalam persekutuan tadi gitu. Nah, di sanalah kesaksian itu hidup. Sebenarnya menyaksikan Yesus. Bagaimana dengan ini ada titik pertanyaan sih. Saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Ya. Tapi saya tidak mengalami yang namanya masuk dan pertumbuhan di dalam namanya persekutuan. Jadi artinya dia engage dulu dengan kebenaran Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, lalu kemudian dia tiba-tiba punya keberanian untuk menceritakan itu. Ya. Nah ini apakah ini sesuatu yang juga bisa terjadi di lapangan atau memang tetap idealnya dia harus masuk dulu persekutuan dan bertumbuh, atau boleh juga seperti itu? Ya mungkin ada aja sih Pak, ada satu orang pertemuan pribadi ya dengan yang memang bisa dia sampaikan sesuatu itu. Cuman yang lebih baiknya memang kan masuk dulu dalam persekutuan, dalam pengajaran para rasul-rasul kan itu kan kalau di Alkitab ya, itu dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan, gembala gitu, nah, sehingga dia merasakan kan karya Tuhan dalam hidup dia gitu. Sehingga dia ceritakan ada sih satu orang bisa saja Pak ya, di satu tempat dan jauh dari gereja, jauh dari pertemuan-pertemuan orang percaya, tapi dia bertemu dengan Tuhan. Kan bisa saja dia menyaksikan pertemuannya dengan Tuhan, tapi ya nggak semua orang kan gitu. Apa yang menjadi kesulitan di kota besar seperti Jakarta ini kira-kira, dan bagaimana cara mengatasinya dalam menjalankan ini? Kalau kesulitan sebenarnya Pak rasa takut aja. Mungkin kesulitan ya, kendala tantangan. Takut untuk memberitakan kabar baik, perbaikan. Tapi saya yakin kalau memang kita udah menemukan Kristus dalam hidup kita, saya kira rasa takut itu nggak ada lagi gitu. Karena apa? Sesuai dengan marturia ini kan, itu kan martir gitu Pak ya. Nah, oke. Kita seperti di sini dulu, saya longgar dari dan ke Pak Bumitan. Apakah benar ketika seseorang sudah mengenal pribadi Kristus, menerima dan juga mengalami dan dia bersaksi, berarti dia memang sesuai dengan kata dasarnya tadi adalah siap at the end the days mungkin jadi martir apa? Jadi ini salah satu hal yang harus ada dalam diri kita supaya kita berani. Tidak mesti, tetapi sebagai murid Kristus kita harus sadar kita hadapi dunia yang membenci Tuhan. Kita kan pasti ada kemungkinan dibenci. Ya. Jadi kalau kita sadar kita murid Kristus, kita kan harus berusaha. Kata syarat ya Tuhan juga kita kan bersedia mati kapan saja. Tapi karena kita kan sudah mengerti bahwa hidup ini kan bukan di sini, di sana nanti. Jadi kita nggak perlu takut. Tapi ada orang tidak takut mati nyawa, tapi takut mati rezeki, Pak. Takut miskin. Nah, di situ Padri pentingnya penglihatan pengenalan akan Kristus yang memelihara. Jadi kalau kita mengenal Tuhan Juru Selamat dan tidak mengenal Tuhan sebagai pemelihara kan sayang. Oke. Artinya Tuhan ini kan Tuhan segalanya. Oke, betul. Nanti kita bahas kalian di episode berikutnya. Jadi kita jaga di frame-nya kita di Martoria ini. Saya masuk ke ranahnya BPD. Sejauh mana BPD concern agar ini bisa maksimal dan optimal di setiap gereja-gereja? Apakah itu juga, apakah ada program-program khusus yang memang diprogramkan, dicanangkan sebagai satu target tertentu untuk memenuhi standar pejabat khususnya di BPD Jakarta, atau memang dibuka secara terbuka lalu kemudian bebas, lalu siapa yang terpanggil, atau memang semuanya sebenarnya adalah hal yang bisa dikatakan wajib gitu? Ya sebetulnya kalau BPD itu mengerjakan ya semua bidang itu kayak sebetulnya ada muatan tiga hal ini. Jadi semua bidang itu kalau dilihat dari Pelmas pun, dilihat dari keluarga, dilihat dari pengajaran, semuanya itu sebetulnya ada tiga itu. Ya, cuman interpretasinya dalam sebuah program itu masing-masing sasarannya berbeda-beda. Ada kepada keluarga, ada kepada gereja, ada kepada masyarakat, lingkungan masyarakat. Nah, sebetulnya tadi saya menyambung daripada bisa nggak orang itu, ini kan yang harus menjadi concern kita kan? Iya. Bisa nggak orang itu menyatakan dirinya sudah menjadi messenger atau sudah mengabarkan kabar baik kepada orang lain yang belum mengenal? Bisa nggak? Mungkin semua orang Kristen akan berkata bisa ya. Tetapi kalau di GB ini, maka pentingnya koinonia yang akan kita bahas nanti menjadi tema khusus lagi. Maka di situ ketika seseorang sudah mengalami bukan apa kata orang, tapi mengalami persekutuan sendiri dengan Tuhan, maka yang muncul dalam kehidupannya itu ada sebuah kuasa. Itu yang kita harus pahami kan? Ada kuasa. Jadi berbuat baik
orang bisa berbuat baik yang sama. Ya. Orang dalam persekutuan dengan Tuhan dan tidak dalam persekutuan dengan Tuhan bisa sama-sama melakukan hal yang baik. Bahkan bisa juga yang tidak dalam persekutuan Tuhan ini lebih baik daripada ini. Tetapi kuasa daripada misi, daripada penginjilan ini adalah itu yang akan berbeda. Orang yang dalam persekutuan dengan Tuhan, maka orang itu melihat kebaikan itu menjadi mampu melihat ada Tuhan, penyertaan Tuhan di dalamnya. Jadi saya rasa ini yang harus terus-menerus dilakukan dalam organisasi untuk mengajar, mendidik, dan juga menuntun mereka masuk di dalam area-area marturia ini. Oke, BPD sebagai sebuah wadah perkumpulan organisme pejabat PBI di DKI Jakarta, wadahnya bukan kecil tapi besar. Di tengah-tengah masyarakat yang begitu majemuk dan juga plural. Apa sih yang bisa dilakukan sebagai satu teladan buat kami yang ada di bawah BPD agar kami itu pergerakannya itu benar-benar tidak ada keraguan, karena kadang-kadang suka lebih tergerita, jadi ya udah ini bagian saya nih, kayaknya ini bukan karunia saya gitu, soalnya saya nggak cukup berani seperti orang itu, atau memang semua harus memiliki mental yang sama seperti ini, mengikuti arah apa yang sudah berjalan di depan kami, itu baik BPD maupun Kabid yang dalam hal ini secara khusus. Silakan yang mau jawab siapa duluan nih kira-kira. Ya, program-program di BPD itu sebetulnya mengarahkan itu kan. Ya. Nah, sebuah contoh misalkan, mungkin bidang Pelmas melakukan juga. Ya. Ada kebakaran, ada kesusahan dan lain sebagainya, Ya. mereka akan terjun di sana, termasuk sampai kepada kematian, orang meninggal pun. Tanpa disadari atau disadari tanpa disadari, maka ketika mereka melakukan itu, maka tentunya harus berbeda. Karena ketika dalam sebuah bencana, orang banyak yang melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi bagaimana sebagai anak Tuhan, mereka melakukan kebaikan, itu tentunya berbeda. Ya, ada kuasa di dalamnya yang mereka bisa lihat. Ada Tuhan yang menyertai kita, betul ya. Nanti di bidang keluarga pun juga dididik ini di masyarakat. Maka ada program-program untuk keluarga-keluarga supaya menjadi keluarga yang tentunya banyak keluarga yang baik, banyak keluarga yang tidak baik, baik mengenal Tuhan maupun tidak. Tetapi di DKI ini, gereja-gereja ini diajarkan supaya mereka, para gembala juga mendidik keluarga-keluarga di dalamnya untuk mampu menjadi messenger, untuk marturia ini bisa berjalan di dalamnya. Lalu di dalam gereja pun juga demikian, gembala-gembala diajarkan. Di dalam komsel pun, kelompok kecil pun, juga ada program-program yang bukan hanya penginjilan. Sekarang yang sering berjalan, apa itu namanya? Metode penginjilan yang diadakan di gereja-gereja. Ya, jadi itu juga bagaimana mereka harus tidak ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung itu dikerjakan. Nah, maka kalau gereja-gereja di DKI ini bersatu, menyatukan diri dan mereka mengerti ini, sepakat untuk bergerak bersama-sama, jeda waktunya berbeda-beda ya, berbeda-beda, bergerak mengikuti program-program ini, saya yakin maka ada pertumbuhan di dalam cabang-cabang, di dalam gereja-gereja Tuhan di DKI ini. Jadi seperti kata Tuhan itu ya, aku dan Bapa satu, maka kita juga diharapkan menjadi satu juga. Jadi maka kalau ini tantangannya justru bagi saya, kalau saya melihat tantangannya di situ, bukan di luar. Kalau di luar itu bagaimana kita, ya justru bagaimana kita ini yang kita banyak melakukan dengan program-program supaya kita ini betul-betul menjadi satu. Kalau kita menjadi satu, mau semua aktif di proyek-proyek di sektor-sektor, melakukan apa yang dilakukan BPD melakukan apa yang BPP kerjakan, itu turun terus sampai ke sektor-sektor, sampai ke cabang-cabang, maka itu keyakinan kesempurnaannya adalah, keidealannya adalah bahwa gereja-gereja akan melakukan tugas, salah satu tugas 3 hal tadi, yaitu marturia. Jadi memang gitu. Untuk BPD DKI masa kepemimpinan yang sekarang ini sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan dengan metode penginjilan. Seperti apa, Pak? Seperti metode waktu periode yang lalu, metodenya on fight gitu kan.
Nah itu kan metode untuk pendidikan itu kan. Ya bagaimana untuk bertemu dengan seseorang, kita bisa menyampaikan kabar baik ini gitu. Nah kemudian belakangan A3 Amanat Agung Alkitabiah itu diturunkan dari BPB ya, dan pusat sekarang kan. Nah dari sana, jadi ini kita bergerak untuk menyampaikan kepada para hamba Tuhan, gembala-gembala. Pertama itu, gembala-gembala kita diklat, kita kasih pelatihan ini metode kan mempersingkat kan, ya, untuk memberikan sesuatu kepada. Itu seperti shortcutnya lah ya. Shortcutnya, dan kemudian kita masuk ke jemaat-jemaat, ya ke jemaat-jemaat. Nah masuk ke jemaat-jemaat supaya jemaat bisa untuk menginjil. Tapi ini kan nggak, paling kita ketemu kan paling 4 jam gitu kan. Nah setelah itu sebenarnya harus di follow up sama gembala-gembalanya. Nah, follow up itu nanti ya yang lagi ya. Oke. Nah sebelum ke follow up nih, tadi saya tertarik dengan adanya metode-metode pelatihan. Berarti ada jadwal. Ada. Mungkin buat Bapak Ibu pejabat yang ada di DKI dan sekitarnya barangkali ada yang membutuhkan informasi tentang jadwal metode. Yang paling dekat ini apakah ada yang akan dilaksanakan oleh bidang penginjilan dan misi? Kalau untuk dekat ini sebenarnya atas permintaan sekarang. Kalau yang lalu memang itu ada programnya gitu. Yeah. Nah, di wilayah berapa kali gitu kan? Bisa 5 kali dalam satu periode itu. Gitu. Oke. Kalau atas permintaan by request, berarti misalnya contoh salah satu rekan kita pejabat GB yang ada di salah satu wilayah Jakarta mau request dong diadakan pelatihan. Itu seperti apa mekanismenya? Apa yang harus disiapkan? Berapa banyak yang harus disiapkan? Kalau sekarang biasanya, kalau biasanya itu mereka bisa siapkan tempat aja gitu. Tempat. Kemudian yang mau dilatih. Ada minimal berapa orang? Baiknya sih maksimalnya itu 40. Oh, maksimalnya 40. Itu pun juga kadang-kadang 40 nggak datang semua biasanya. Ini antusias. Oh, ini yang 40 antusias. Ini antusias. Oke. Ini sampai 150 orang gitu. Wah, kalau gitu nah, ya itu kesulitan memang waktu mendiklat itu kesulitan. Jadi idealnya 40. 40 maksimal ya. Oke, maksimal 40. Berapa kali pertemuan biasanya, Pak? Sebenarnya sih 1 kali pertemuan itu cukup. Satu metode itu. Satu metode itu? Ya bisa 1 hari. 1 hari. Ya 7 jam 8 jam. 7 sampai 8 jam. Dengan waktu reses juga gitu ya. Ada ya. Setengah jam. Ya 4 habis itu ya lagi. Sebenarnya sih ini manfaatnya ya ke gembala itu juga. Iya. Supaya mereka juga nanti seperti tadi saya bilang follow up-nya kan. Ya, bagaimana? Oh, jadi maksimal 40 berarti di bawah 40 sudah bisa untuk dilakukan itu. Berarti ini langsung menghubungi Pak Wilson. Bisa ke BPD langsung atau ke BPD. Saya juga bukan. Iya, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu nomor BPD berapa. Dan kemudian kalau Pak Wilson juga nanti bisa langsung tanya ke BPD. Baik Perwil, baik juga gereja lokal. Oke. Nah, sekarang saya ke Pak Bunminta. Mengenai pemikiran ini kan terkadang kita berbeda nih Pak. Karena ini bicara mengenai karakter seseorang. Apa pemikiran setiap hamba-hamba Tuhan? Ya, ada yang memikirkan bahwa itu nanti dulu deh gitu. Bagaimana caranya supaya kita punya pemikiran yang sama, supaya kita tuh bergerak sama gitu. Sesuai dengan panggilan kita dan sikap teologis kita. Jadi memang kita harus sadar kan kita sudah beroleh keselamatan. Dan ini kan tujuan Tuhan kita, tujuan Bapa di surga adalah supaya kita kan memberitakan Injil kerajaan ini. Iya. Jadi kan itu kan tujuan utama kita. Gitu. Apapun yang dilakukan, menolong berumah kan intinya kita harus memperkenalkan Kristus supaya orang itu diselamatkan. Jadi bagaimana supaya kita bisa gerak sama-sama? Mari kita kembali menyadari tujuan inti kita gitu sebagai anak Tuhan. Gitu. Karena kita kan beban kita dari Bapa di surga. Harus mencari yang hilang kan. Tuhan datang mencari yang hilang, kita juga sudah diselamatkan, kita mencari yang hilang. Itu udah sangat dingin. Oh iya silakan Pak. Betul. Kita minum dulu Pak. Saya minum dulu Pak. Teh dulu. Tapi sebetulnya itu gini Pak ya. Semua program itu akan sulit diimplementasikan kepada dirinya masing-masing. Iya. Kalau tidak mereka mengalami yang namanya koinonia itu dulu. Iya. Jadi memang kalau seseorang itu sudah ketemu secara pribadi dengan Tuhan, mengalami bersama Tuhan, jangan dibiarkan sendiri ya.
pasti bercerita. Pasti kan. Orang menerima kebaikan itu otomatis keluar kuasa. Sama seperti kita jauh-jauh kalau kita beli barang bagus murah itu kita mesti cerita sama orang. Iya. Sama seperti orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta kan ngomongin. Iya langsung. Apalagi ini masalah yang sangat paling mahal di hidup kita. Masa kita nggak boleh cerita sama tetangga, sama keluarga? Nggak bisa tutup mulut kan? Kecuali kita sendiri belum ngalami. Nah, itu ya. Ngomong itu nggak bisa. Ini salah satu tanda tadi. Kalau orang tidak pernah mengalami, Nggak bisa. makanya seperti Ayub kan terkenal saleh gitu kan. Tapi sebelum dia mengalami apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, Ya sebatas salah itu saja ya. Sebatas salah itu tapi saja. ketika mengalami itu dia baru ngomong kan. Iya, dan begitu Saya dalam baru kenal pikirannya. Tuhan, bukan kata orang, Iya. tapi mengalami. Boleh perempuan Samaria. Iya. Yang ketika Tuhan ngomong sama dia, kasih tahu tentang masalah hidupnya. Dia pulang ke kampung dia cerita. Cerita sih. Iya, Iya. waktu kampung datang. Selamat ke satu kampung. Itu spontan ya, baru waktunya itu. Iya. Jadi di menjelang akhir pembicaraan kita sebelum kita nanti masuk ke pokok pembicaraan berikutnya, saya pengen ke Bapak Sabto dulu. Apa yang bisa Bapak Sabto mewakili DPD untuk memberikan arahan kepada setiap pejabat GB khususnya di Jakarta untuk bisa lebih memperhatikan hal ini? Ya. Nah ini yang menjadi titik poin kita dalam diskusi kita ya, Iya. bahwa seperti doa Tuhan Yesus, maka dia berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, demikian pula hendaknya kita semua. Maka kita sebagai warga daripada GBI di DKI ini tentunya harus bersatu, sehingga apapun yang di program-program yang disediakan oleh BPD, mari dari mulai perwil sampai kepada sektor-sektor gereja-gereja yang ada di dalamnya itu meresponi dengan bersama-sama, meresponi. Karena semua bidang ini sebetulnya muaranya atau ujungnya adalah supaya membekali daripada kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menjadi atau melakukan perintah Tuhan untuk hidup kita ini, menyaksikan di wilayah DKI ini sebagai anak-anak Tuhan. Maka ada gambaran Tuhan yang nampak dalam kehidupan kita sebagai sebuah kuasa. Dan saya yakin dan percaya kalau kita ditempatkan di DKI, maka mau tidak mau kita harus menjadi satu dengan gereja-gereja yang lain, berpartisipasi dengan gereja-gereja yang lain untuk menyatakan kuasa Allah itu, menyatakan kebaikan Allah itu, menyatakan anugerah Allah itu di dalam kehidupan setiap gereja-gereja kita. Ya, saya tertarik dengan mau tidak mau, ujung-ujungnya memang harus mau. Bagaimana betul ya Pak Besar? Apalagi Pak Besar kan Kabid Penginjilan dan Misi. Mengenai mau ini bagaimana? Ya, saya kira gini, karena biasanya pemberitaan atau khotbah gitu ya di gereja-gereja, kalau udah mengkhotbahkan tentang penginjilan gitu, saya kayaknya membosankan gitu ya. Ini teknisnya benar real ya? Ya, di lapangan. Ya. Seperti ini, kayaknya akan membosankan, ada yang ngantuk, ada yang geser-geser, gimana gitu ceritanya gitu ya. Nah, jadi memang saya kira para kepala-kepala langsung perhatikan hal ini gitu. Sesering mungkin lah untuk menyampaikan tentang kabar baik, tentang penginjilan, dan dimodifikasi gitu. Jangan dengan format yang sama ya. Sama. Jadi gembala juga harus punya kesaksian penginjilan gitu. Oh iya. Apa yang mau ditiru gitu kan gitu ya. Bukan ditiru malah ditilang. Gitu. Dan kemudian yang sudah dilatih gitu kan, dilatih ya di follow up lah sama gembala gitu. Iya. Nggak bisa kan pelatihan 7 jam langsung jemaatnya nginjil semua gitu. Kalau nggak di follow up. Tapi saya tadi tertarik ada dua hal. Yang pertama adalah biasa kalau penginjilan tuh yang dengar suka geser-geser, ngantuk-ngantuk. Sebenarnya sih itu mungkin kita bisa pahami. Cuman kalau nggak paham, kalau yang khotbah di atas malah geser-geser ke atas. Atau tertuduh deh. Makanya mungkin tadi saya tertarik hal yang kedua, ya kita tidak perlu setiap minggu, cuma sering mungkin ya. Sering mungkin. Makanya perlu kesaksian diri sendiri supaya itu bisa hidup ya, dan juga inovatif. Iya, karena gini Pak, karena kalau sudah sampai kepada ujung tugas, biasanya kalau pengetahuan terus apa yang kita dapat, maka bergairah gitu kan, berbicara tentang itu. Tapi begitu berbicara tentang tugas,
Nah, mulai geser-geser. Kalau boleh putuslah yang lain aja, jangan aku gitu kan. itu kembalannya deh gitu. Kenapa nggak mau? Habis ini kan Martulia, saya sudah ketemu Martulia saya. Mertua saya. Udah ketemu mertua. Nggak bisa ngomong lain. Aduh, Pak Amun minta apa yang tidak catatan penting sebagai sebuah pejabat, sebagai hamba Tuhan. Kita harus sadari dalam bersaksi atau menjadi marturia ini, inti utama itu sudah sampaikan, Kristus itu sentral kita adalah beritanya Kristus sentris. Christ as the center, ya. Iya. Nanti lupa bikin panggung sendiri. Pansos. Iya. Dia bersaksi tentang prestasi ini ya. Dengan Kristus ya. Ya, ketemu orang hebat gitu ya. Padahal lagi ada di stadion, di studio mini. Tapi kalau studio mini BPD di Jakarta sebenarnya terjadi ada itu juga memang salah satunya adalah mungkin untuk bisa memvokalisasi bagaimana kita menikmati bersaksi ya. Jadi karena saya lihat siapapun boleh ini satu hal ini yang berhormat kita bersama dan semoga obrolan kita yang selalu kita tuh lupa sambil minum teh gitu ya. Kita katanya nanti terakhir ya tentu saja ini bisa memerlaki Bapak Ibu semua. Pokoknya Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Tadi dari Pak Sabto mewakili BPD, sebenarnya BPD sangat mengerti dan memaklumi setiap hal, tantangan, kendala, hal-hal yang dihadapkan di lapangan. Termasuk juga tadi Pak Sabto sampaikan. Tapi satu hal yang paling penting adalah jangan lupa Christ as the center. Ini paling penting sekali. Jadi saya rasa dengan pergerakan kita di wilayah yang berbeda, kemudian zona waktu yang berbeda, ya kan karena kesibukan dan padat di Jakarta ini, tapi paling tidak kita bergerak. Betul ya Pak ya? Dan biarlah pergerakan ini akan menjadikan kita sebagai hamba Tuhan, khususnya di wilayah di Jakarta, menjadi seperti yang diharapkan. Satu. Dan tentu saja satu jawaban untuk pokok pembahasan berikutnya yang melalui program Ngeteh ini minggu depan. Tuhan berkati ya, Bapak semuanya. God bless. Tuhan berkati.